Pemilihan Gubernur Jawa Timur kali ini akan menjadi pertarungan para serikandi. Tiga sosok perempuan, Hovifah Indar Parawansa, Tri Risma Harini, dan Lulu Nur Hamidah akan memperebutkan kursi Jatim 1. Berbekal rekam jejak dan modal politik yang mumpuni, masing-masing kandidat kini mengatur strategi untuk memenangkan suara rakyat Jawa Timur. Sejak semula, petahana Hovifah Indar Parawansa sudah digadang-gadang akan maju kembali dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur. Nama Hovifah sempat bertahan sebagai kandidat tunggal. Namun, pada detik-detik terakhir muncul nama-nama lain yang akan menantang sang petahana yakni Tri Risma Harini dan Lulu Nur Hamidah. Hadirnya tiga serikandi di Jawa Timur ini akan menjadi warna baru dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur mendatang. Ketiga nama ini pun memiliki rekam jejak politik yang mumpuni. Dibanding dua calon lainnya, nama Hovifah lebih dulu muncul ke publik. Sebagai petahana, Hovifah memiliki basis dukungan politik yang kuat, yakni 15 partai politik di Jawa Timur. Rekam jejaknya sebagai Menteri Sosial pada Kabinet Kerja dan sebagai Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama dapat menjadi modal potensial untuk meraup suara. Bersama calon wakilnya, Emil Dardak, Hovifah resmi mendaftarkan diri ke KPU pada 28 Agustus lalu. Hovifah akan berhadapan dengan penantang yang cukup kuat, Tri Risma Harini. Meski namanya sudah sering disebut sebagai sosok yang mampu menandingi Hovifah, butuh waktu beberapa saat sebelum PDI Perjuangan secara resmi mengumumkan dukungan resmi bagi Tri Risma Harini. Partai berlogo banteng moncong putih ini mengajukan Risma karena secara kapasitas kepemimpinan, Risma memiliki rekam jejak yang baik, terutama saat menjadi wali kota Surabaya dan terakhir menjabat sebagai Menteri Sosial di Kabinet Indonesia Maju. Hasil survei yang dilakukan beberapa lembaga menyebutkan Risma memiliki elektabilitas yang paling seimbang untuk menjadi penantang petahana. Selain Hovifah dan Risma, politikus perempuan lain yang akan berlaga dalam Pilgub Jatim adalah Lulu Nur Hamidah yang diusung PKB. Mungkin nama Lulu Nur Hamidah belum terlalu akrab di telinga masyarakat Jawa Timur. Namun sebagai partai pemenang dalam pemilu legislatif Jatim, PKB memiliki alasan kuat untuk mengusung Lulu Nur Hamidah. Lulu merupakan anggota DPR periode 2019-2024 dari Dapil Jawa Tengah 4. Sementara di internal PKB, Lulu menjabat sebagai Ketua Bidang Luar Negeri. Lulu menjadi kandidat gubernur terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU Jawa Timur. Menurut dosen ilmu politik Universitas Negeri Yogyakarta Fikri Desjacita, pertarungan politik di Jawa Timur akan menarik untuk disimak. Namun ia menilai bahwa pertarungan sengit adalah antara Hovifah dan Risma yang memiliki pengalaman dan pengaruh politik yang kuat di Jawa Timur. Butuh kerja ekstra bagi Lulu Nur Hamidah untuk menandingi dua tokoh seperti Hovifah dan Risma. Memang ini menjadi panggung gitu ya, panggung antara Tri Risma Harini dan Hovifah. Tetapi ingat, meskipun secara matematika politik kita lihat Hovifah lebih berpeluang karena dia menjadi petahana dan didukung oleh banyak partai. Jangan lupa bahwa Tri Risma Harini ini adalah figur yang populer, itu satu. Kemudian yang kedua, meskipun Lulu Nur Hamidah ini adalah pendatang baru, tetapi tidak pernah ada yang pasti dalam politik praktis, apalagi kita bicara pemilu. Terlebih kalau misalnya dalam waktu yang cukup singkat ini, Lulu memanfaatkan diri untuk membranding personalitinya sebagai seorang teknokrat. Karena kita tahu bahwa Lulu Nur Hamidah ini adalah lulusan dari Lee Kuan Yew University Singapore. Ya, jadi Lulu saya rasa perlu untuk melakukan branding yang meyakinkan ke konstituen di Jawa Timur jika memang ingin membalikkan keadaan. Meskipun tentu saja tantangannya tidak mudah. Sementara itu, masing-masing partai menilai sosok yang diusung memiliki kelebihan yang tidak dimiliki calon lain. Saat ini, partai-partai tengah mempersiapkan strategi, visi, dan misi untuk disampaikan pada masa kampanye mendatang. Saya mengatakan Hovifah ini bukan tokoh perempuan lokal, tapi tokoh perempuan nasional, yang politisi nasional yang melokal, gitu. Politisi nasional yang lokal, sehingga tidak butuh resource besar untuk kembali mengingatkan masyarakat bahwa Bunda Hovifah Bismillah di 2024 ini akan kembali mencalonkan diri kembali menjadi Gubernur Jawa Timur. Kami sangat optimis bahkan hari-hari ini tim koalisi dan tim internal Bunda Hovifah dan Mas Emil sedang merapikan program, merapikan visi misi,
Bu Risma yang punya track record yang bagus di partai maupun di pemerintahan selama ini spirit kita meningkat. Nah, ketika spirit kita meningkat, resi-resi harus kita lakukan. Nah, termasuk manajemen apa yang harus kita perbaiki semua, termasuk manajemen waktu. Seorang pimpinan itu yang pertama kali harus pintar dan jago itu manajemen waktu, mengatur waktu. Mengatur waktu siapa? Mengatur waktu dirinya dulu. Sebelum mengatur daripada banyak orang. Nah, ini yang harus kita resi-resi semua. Artinya beliau ini sebetulnya secara bibit bobot itu dia dapat, beliau punya itu. Kemudian menempuh pendidikan di pesantren selama 6 tahun di Jombang, kemudian hijrah ke Malang berproses sebagai mahasiswa pergerakan di Malang, kemudian Malang melintang di Jakarta. Saya kira beliau mumpuni untuk mengejar ketertinggalan katakanlah popularitas dengan 2 calon lainnya di Jawa Timur ini. Apalagi disokong oleh partai politik yang punya mesin teruji di Jawa Timur. Saya kira keraguan-keraguan selama 3 bulan ke depan akan bisa kita tepis dengan kerja-kerja elektoral yang nyata di Jawa Timur. Munculnya 3 perempuan sebagai calon gubernur di Jawa Timur menunjukkan terbukanya masyarakat Jawa Timur terhadap kepemimpinan perempuan. Namun, hal tersebut bukan satu-satunya faktor penentu yang akan membuat Sri Kandi ini mampu mengumpulkan suara. Masih menurut dosen politik UNY Fikri Desyacita, rekam jejak dan modal politik yang dimiliki masing-masing calon harus dibuktikan dengan kerja yang optimal. Tidak hanya dari masing-masing calon, tetapi juga dengan dukungan gagasan realistis yang bisa diterima masyarakat Jawa Timur. Dia Clarissa, Didi Niswandani, Surabaya, Jawa Timur.